Halo Sobat One Pride, bersama saya Max Metino. Kembali lagi kita di acara Fight Review. Ya, kita akan membahas, mengulas pertarungan antara Alpris Mantako berhadapan dengan Firman Muharam. Sudah bersama saya, kita akan mengulas bersama. Di sini adalah champ kita dari kelas featherweight One Pride MMA, yaitu Yudi Cahyadi. Yuk kita langsung bergabung saja dengan champion kita Yudi Cahyadi. Halo, selamat Halo, siang, Prof. Sam. Ya, siang. Gimana kabarnya? Ya, siap, Prof. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah, Wah, Prof. Alhamdulillah itu sehat sekali. sehat ya? Wah, itu lagi di mana ini? Kayaknya pemandangannya bagus banget ini di belakang. Itu latar Atau belakang di atau Sumedang itu. oh Sumedang, bukan green Itu screen ya ini ya? cuman foto. Ya, Oh, betul. foto. Iya, foto, ya. Oke, lagi di Sumedang sekarang. Siap. Sekarang lagi di MES Majalaya. Oke. GFC Lagi ya. di mes ya. Latihan, ya. Gimana persiapannya ini? Apakah berjalan dengan lancar untuk berat Siap. badan? Alhamdulillah persiapannya lancar sekali, alhamdulillah. Lancar ya. Untuk berat badan bagaimana? Apa masih aman? Aman kalau berat badan nggak pernah Kalau Yudi selalu masuk ya. tidak aman, ya. Oke, kalau gitu Chan, kita akan kita akan melakukan fight review. Kita akan mengulas pertarungan antara Alpris Mantako yang akan menjadi kontender untuk berhadapan dengan Yudi nanti. Ya, kita akan melihat pertarungan dia. Alpris berhadapan dengan Firman Muharam. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana peta kekuatan dia, terutama kelemahan dia, strategi dari Alpris Mantako pada saat bertarung di MMA ya. Oke, kita langsung saja. Untuk konten dan fight featherweight pada malam hari ini, Bung fighter dengan berbasic striking, dua-duanya boxing dan juga karate, Bung. Ya, satu jab straight dilemparkan, dibalas dengan hook. Kita lihat percobaan takedown dari Alpris Mantako. Apakah berhasil? Kita Di situ lihat. ada anti takedown, Bung, underhook dari Oke, Firman nah di Muharam. sini Ya, itu sangat efektif pastinya Ya, Firman Yudi Muharam sudah dengan mempelajari konten bagaimana ini dengan strategi peta kekuatan dari high crotch. Alpris Mantako ya, mempelajari video-videonya. Kita lihat. Nampaknya kena belakang kepala. Apakah sudah dipelajari peta kekuatan lawan? Apakah percobaan Saat ini saya sudah ya mempelajari Firman Muharam. peta kekuatannya Dari Alpris itu Alpris ya? si Alpris saat menghadapi Firman ini ya. Termasuk video ini ya, sudah Yudi juga udah Ya, mempelajari ya. kita melihat sudah pelajari yang ini ya. Oke, kita mau bahas dari striking ya, stand up fighting dari Alpris, karena Alpris sendiri memang basicnya adalah seorang stand up fighter ya. Dia adalah striker dengan pukulan yang keras ya, dengan tendangan yang keras. Nah di sini poin apa sih yang paling dilihat oleh Yudi sendiri mengenai kekuatan dan kelemahannya? Kita mulai dari kekuatannya dulu deh ya. Siap, kekuatannya si Alpris itu di striking dan dia mau mencoba ke takedown juga. Pukulannya cukup keras. Lihat kalau misalnya mengenai lawan sih ya pasti keras kalau mengenai. Tapi di sini banyaknya. Terus dari segi tendangan paling low kick keras juga itu kalau tendangan low kicknya. Oke, di sini Dan takedownnya lumayan lah, tapi di sini tidak kebanting ya, si Firman itu nggak kebanting. nggak kebanting ya. Karena rapih juga defense-nya ya. Defense-nya Firman rapi. Betul. Nah, Nggak ada kesalahan dari Firman di sini. Firman defense-nya baik ya, cukup bagus, rapat, Ya, dan baik. disiplin. Nah, untuk dari striking dari Alpris sendiri ya, tadi sudah dibilang bahwa yang poin paling pentingnya adalah dia memang kekuatannya adalah di pukulan dan tendangan pastinya. Nah, Betul. yang bagus dari Alpris sendiri kalau dinilai oleh Yudi ya, dari strikingnya Alpris ini apanya sih? Tekniknya kah? Atau kerasnya pukulan? Ataukah timingnya? Atau apa sih yang diperhatikan oleh Yudi sendiri? Kalau di sini saya lihat dari kerasnya dia pukulan sih, dia pengen sama ganggu jab dulu kan, terus yang kerasnya itu di kanan, pukulan kanannya, mencoba pukulan pengen kanannya masuk di ya. kanan dia sebenarnya. Oke.
Yang perlu diperhatikan adalah di situ. pukulan kanannya. Oke, untuk Iya. jab tangan kirinya, apakah mengkhawatirkan untuk Yudi? Menurut saya itu cuma gangguan saja, itu nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Oh, jadi pukulan jabnya Jab-jabnya. itu nggak berbobot ya kalau yang jab kirinya? Iya, Nggak itu lebih dia nggak terlalu berbahaya yang untuk yang kiri ya? dia pengennya masuknya itu yang di kanan Oh, strike-nya. jadi dia selalu mengokang lah, menunggu dan siap untuk melancarkan bomnya yang di tangan kanan ya. Iya. Apakah menurut Yudi itu efektif untuk menghadapi Yudi seperti tekniknya seperti ini gitu? Kalau dia masih bermain seperti ini nanti? Kalau bermain seperti ini sih kurang efektif ya kalau melawan saya. Oh, Kalau bisa saya dijelaskan ya, kenapa tuh? Kenapa nggak efektif? Sesuai dengan julukannya, Bung. ya di sini saya bisa melancarkan serangan-serangan seperti tendangan dan banyak tendangan dan takedown kalau terus seperti ini dalam serangannya Alfred. Oh gitu. Kalau dia terus tendangan dan dengan bergaya pukulan. seperti ini ya. Artinya antisipasi yang sudah dilakukan oleh Yudi dalam persiapan sudah melihat berkaca dari video termasuk dari video ini ya. Iya, ini banyak sih bisa pakai counter pukulan, tendangan, takedown juga bisa di situ. Kalau serangannya seperti itu, hanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya membahas mengenai tadi dari pukulannya ya. Nah, sekarang bagaimana dari defense-nya? Bagaimana Alpris kalau menghadapi pukulan-pukulan dari lawan, terutama di video ini? Menurut Yudi, defense-nya ini sudah cukup baik nggak? Nah, kita lihat bagaimana pada saat Firman memukul, defense yang dilakukan Alpris ini menurut Yudi seperti apa? Bagaimana? Yang video ini ya? Ya, di video ini. Pada saat Ya, saya sih di luar ini saya udah nonton juga sih videonya ya. Dia cukup baik juga kalau defense-nya backstep, cuman pas backstepnya itu ketika mundur kadang dia tangannya itu di bawah. Tangannya di bawah. Tuh, seperti hal ini ya. Setiap mundur ya. Ya tangan di bawah. Setiap mundur tangan di bawah. Ya kalau misalkan mundur tangan di bawah disambut tendangan tuh cukup berbahaya juga. Tendangan jangkauannya lebih panjang. Betul. Oke, jadi itu menjadi titik lemah ya, titik lemah pada saat dia mundur, dia tangan turun ya sambil menghindar ya. Nah, kalau untuk double covernya, apakah menurut Yudi double cover dari ini cukup rajin? Apakah dia disiplin atau dia kadang-kadang masih sering turun? Jadi saya nggak melihat dari double cover, dia lebih ke moving atau mundurnya, footwork ya, lebih ke footworknya ya. Ya betul ya. Stance-nya. Ya justru Firman yang memakai defense double cover justru Firman. Yang bagus ya, Firman ya, rapi. Yang bagus double cover ya. Oh oke. Kalau di sini saya lihat dia defense-nya footwork ya itu. Menurut step sama moving muter-muter gitu. Oke, menurut Yudi sendiri gaya defense Alpris Mantako yang seperti ini merupakan suatu keunggulan apa suatu kelemahan? Di sini juga ini bisa menjadi keunggulan kelemahan bagaimana menyikapi lawannya sih. Ya, bagus sih menurut saya, cukup bagus juga ini defense seperti ini juga. Dia untuk mengurangi damage serangan lawan. Cuman yang harus diperhatikan dia tangannya itu di bawah. Kalau jaraknya jauh sih aman lah. Jauh banget. Ya, Oke, luar biasa ulasannya Yudi. Iya. Memang ulasan dari seorang Cham ini penuh dengan daging ya. Nah, sekarang selain dari teknik pukulannya, tendangannya ya. Nah, teknik striking tendangannya menurut Yudi, tendangan dari Alpris ini bagaimana? Apakah tekniknya sudah sangat bagus dan apakah keras atau akurat? Apa yang menjadi perhatian? Jadi perhatiannya sih kalau tendangan di powernya. Ya.
Kalau Nah, seperti untuk itu tendangannya tuh. teknik ya di power, tapi teknik-teknik tendangan lainnya nggak terlihat ya. Nggak terlihat ya. Ya Artinya dia cuman dia melakukannya low kick aja. mengandalkan low kick ya. Leg kick, outside leg kick ya. Apakah itu kan gampang dimakan ya oleh fighters kelas Yudi? Right, ya itu bisa dimakan pakai bantingan, tangkap, dipotong sama strike juga bisa, banyak. Betul. Oke. Bisa counter Nah, itu- attack gitu ya. Nah, itu akan berbahaya buat Alpris ya jika melakukan itu terhadap Yudi ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana defense? Apakah sudah terlihat selain dari video ini defense dari Alpris sendiri pada saat menghadapi tendangan-tendangan lawan? Apakah cukup baik defense? Oh ya, Apakah defense dari Alpris cukup baik pada saat menghadapi tendangan-tendangan dari lawan? cukup baik menghadapi yang di sini video yang ini. Dia bisa menahan dengan footwork seperti itu, dia bisa menghindari pukul dan tendangan seperti itu. Oh ya, kita lihat tadi ada Defense serangan lutut. seperti itu. Oh, terus memegang cage Ya. nih. Dia barusan Ya, gitu. pada saat mau dipegang cage, ya pada saat mau dibanting dia memegang cage. Bagaimana pendapat Yudi mengenai hal ini, memegang cage ya? Yap. Pendapat Yudi bagaimana mengenai Alpris yang kadang dia sering megang cage untuk menahan bantingan? Di situ sih mungkin wasitnya yang harus lebih jeli untuk megang Oke. cage. Karena ini merupakan Iya. suatu hal yang Merugikan merugikan ya. ya, merugikan bagi lawannya nanti. Iya, Bisa karena kalau- termasuk pelanggaran yang merupakan hal yang tidak Pelanggaran. sportif gitu ya. Betul. Oke. Nah, dan juga kita lihat di sini bagaimana pada saat Firman mendapatkan pukulan beruntun tadi. Kita mundur sedikit di sini. Pukulan dan serangan-serangan ya, serangan-serangan lutut ya, pukulan-pukulan yang akurat, ya, serangan lutut yang cukup damage ya, sehingga menyebabkan konsentrasi dari Alpris menurun dan akhirnya Firman di sini itu mau dibanting, dia menahan dan akhirnya tidak terjadi jatuh tapi tetap mendapatkan kuncian di sini. Oh, langsung sangat cepat sekali. Nah, bagaimana defense dari submission Alpris sendiri ya menurut Yudi? Ya di sini sih dia sangat kayak membelakangi, kayak udah kena damage serangan yang pertama mungkin dari si Firman, dari pukulan seni, pukulan yang pertama di situ mungkin dia merasakan sakitan, jadi Sakit ya? konsentrasinya buyar ya. Biar Jadi akhirnya membelakangi si Firman dan selesaikan dengan baik Firman. Oke. Itu. Jadi defense-nya itu dia udah mulai mengurang dari damage pukulan lawannya. Oke. Mengenai efek dari damage. Kalau mengenai teknik defense dari Alpris sendiri tadi apakah sudah menurut Yudi seperti apa gitu? Di situ kurang baik kalau defense bisa seperti itu tadi. Defense submission Rapat, Alpris pada tenang. saat terdesak gitu ya kurang baik ya. Iya, membelakangi itu jangan, Sangat berbahaya. sangat Oke. berbahaya kalau membelakangi lawan. Nah, kita tahu bagaimana pada saat Alpris ini berhasil mengalahkan salah satu fighter yang sangat tangguh yaitu Laude ya. Oh ya, habis ini baru Apakah- ya sama lawan dia. Apakah Yudi sudah melihat video itu juga? Oh iya, melihat juga. Sudah ya. Ya udah, Bagaimana ya. Alpris melakukan improvisasi yang cukup besar dan dia melakukan banyak ground fighting terhadap Laude ya. Iya. Menurut Yudi sendiri apakah skill Alpris ini yang take down-nya terus ground control-nya apakah sudah cukup untuk bisa mengalahkan petarung seperti Yudi? Kurang, sangat jauh menurut Sangat saya. kurang kalau menurut Karena- Yudi sendiri ya. Iya. Itu Bisa bisa ya, dijelaskan? karena dia men-take down dari kesalahannya si Haris. Oke. Belum ya, dia men-take down dari kesalahan si Haris. Sedangkan kalau misalkan dia sengaja untuk men-take down, selalu kena defense, selalu kena tahan sama lawannya. Laude. Kalau sama Haris. Oke. Ini juga sama. Nah, yang salahnya itu dia bisa kena take down, si Harisnya dia kena
bikin cuk kan. Betul. Itu mudah sekali buat angkat terus ngecuk badannya tegak ya, dia bisa enak dengan takedown gitu. Oke, Dengan jadi mudah bukan dua bukan kali karena takedown gitu ya. 2 kali ya. Jadi bukan karena Ya, Alprisnya bagus teknik takedown-nya, tapi itu ya, adalah lebih karena kesalahan bagus dari teknik si takedown-nya. Bolang ya. Kesalahan lebih. Ya betul. Mm-mm. Kalau dia lagi berduanya siap-siap fight, dia mencuri untuk takedown, susah sekali dia nggak bisa takedown ke si Aris. Kalau di situ. Iya. Betul. Jadi memang di Iya. sini terlihat takedown-nya bukan dari setup ya seperti yang dilakukan Yudi, Ya bukan tapi setup. dia melakukannya karena terjadi scrambling kesalahan dari lawan ya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk takedown defense-nya dari Alpris sendiri, menurut Yudi bagaimana takedown defense-nya? Takedown defense-nya lumayan bagus juga, cuman Lumayan bagus. sempat kebanting juga kan pas lawannya Haris itu. Kalau Harisnya masuk dengan lumayan cukup main bagus. Oke. Nah, mengenai skill ground fighting-nya ya, ground fighting-nya. Apa yang menjadi perhatian apakah pada saat dia melakukan ground and pound bagaimana menurut Yudi? Apakah mengkhawatirkan dan bisa membahayakan Yudi sendiri ini ground and pound dari Alpris? Menurut saya nggak membahayakan saya sih, cuman dia memang bagus, ground fight-nya semakin sini semakin bagus karena dia semakin berkembang, latih terus ya. Saya lihat sih lebih berkembang lah dari sebelumnya. Bagus. Nah, menurut Yudi sendiri dia kan adalah seorang stand up fighter yang sekarang berimprovisasi, berevolusi menjadi MMA fighter ya, di mana dia mempelajari gulatnya, mempelajari jujitsunya. Nah, menurut Yudi ini apakah waktu yang hanya beberapa tahun ini ya, mungkin 1, 2, 3 tahun ini, apakah cukup skillnya ini untuk bisa melewati skill dari Yudi yang notabene sudah cukup panjang ya sejarah ground fightingnya. Bagaimana menurut Yudi? Kalau menurut saya sih kurang cukup untuk menghadapi saya, tapi dengan segini dia cukup baik juga, bisa berarti dia layak, makanya dia bisa bertemu saya, itu layak berarti berhadapan dengan saya. Layak ya berhadapan dengan Yudi, tapi ya betul. Tapi dengan skill yang terakhir dia menghadapi Bolang ataupun ini masih belum ya untuk ground fighting, karena ground fighting ini butuh latihan yang totalitas ya, dedikasi seumur hidup lah seperti itu ya. Iya betul. Oke. Nah, untuk submissionnya sendiri Alpris Mantako, apakah di sini Yudi melihat apakah ada potensi berbahaya dari submission dari Alpris sendiri terhadap Yudi nantinya? Ya kalau submission juga cukup bagus juga. Ya berbahaya juga di submission, sudah berkembang soalnya pas melawan Haris. Dia udah mulai mau berani di Haris dengan Ambar ya kalau nggak salah. Ambar. Ya. Oke, jadi tapi apakah ini udah cukup matang dan cukup untuk menghadapi seorang Yudi, teknik-teknik armbar yang dilakukan oleh Alpris? Makanya sekarang bertanding ya saya dia pantas lah untuk. Pantas ya. Nah, yang paling dikhawatirkan ya oleh Yudi dari tekniknya Alpris ini apa sih sebenarnya? Saya khawatirkan saya lihat sih dari pukulannya, paling pukulannya ya? yang straight, yang power itu ya, dia menggunakan power untuk. Nah, dari video pertarungan Alpris dengan Firman Muharam ataupun video-video ya, ataupun video dengan yang lainnya ya, dengan Laude ataupun yang lain, apa poin penting yang bisa dipetik dari Yudi untuk menjadikannya bahan untuk menjadi strategi untuk mengalahkan Alpris? Kalau saya sih melihat dari kelemahannya sudah terlihat, dan saya tinggal mengaplikasikannya nanti di arena, menyelesaikannya di arena. Oh, apa yang menang dengan mudah? Menang dengan mudah, luar biasa.
menang dengan mudah, kepercayaan diri yang luar biasa dari seorang champion kita Yudi ya. Ada bocoran maksudnya kelemahan yang paling dilihat oleh Yudi sendiri yang menurut Yudi nggak akan terbendung ini. Kalau saya sih kalau nanti ya main aja lah mengalirnya aja. Yang penting saya bisa menangkannya dengan mudah dan Memenangkan dengan mudah. Ini statement yang luar biasa. Prediksinya kira-kira dari Yudi sendiri ada prediksi? Saya sih setiap bertanding di Wanted ini tidak memprediksikan, selalu tidak memprediksikan. Nggak memprediksikan, Ya, tapi mengalir saja. Mengalir gitu aja. Tapi yang penting kita selalu mengambil kemungkinan seperti yang 5 ronde gitu ya. Saya siap untuk 5 ronde ya. Nah, tapi setiap bertanding alhamdulillah lancar begitu saja dengan Lancar begitu saja ya. ronde itu selesai ya. Dengan skill yang kan Yudi sudah menakar kemampuan dari Alpris ya. Nggak ada bayangan kira-kira berapa round akan diselesaikan. Kalau stamina memang sudah disiapkan 5 round, tapi apakah sudah dengan skill yang dimiliki Alpris ini, Yudi sangat percaya diri bisa menyelesaikan dalam berapa ronde? Saya insya Allah bisa melancarkan dengan secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Bahkan satu ronde apakah mungkin? Mungkin saja. Mungkin saja ya. Tapi saya berlatih di sini untuk 5 ronde malah lebih kalau latihan lebih. Itu kan. Oke. Luar biasa. 5 ronde latihan untuk mempersiapkan 5 ronde dan makan lebih kalau latihan tapi ya mana lah kalau bertandingnya ya segitu akhirnya alhamdulillah lancar aja ya. Lancar aja ya. Karena Benar, Yudi sangat biasanya sangat cepat untuk mengalahkan lawan. Alhamdulillah ya. Oke, sangat menarik sekali ulasan-ulasan dari Yudi dari champ kita mengenai kekuatan dan kelemahan dari Alpris Mantako pada saat review pertarungan Alpris dengan Firman Muharam, dan saya nggak sabar menunggu pertarungan nanti tanggal 12 Agustus besok di Bandung. Tentunya bagaimana nih pendukungnya sudah siap semua ya dari Bandung, BFC dan sekitarnya ya untuk mendukung Yudi ya. Siap, insya Allah. Oke. Ada yang mau disampaikan kepada calon lawannya yaitu Alpris Mantako? Silakan. Siap untuk Alpris, jaga kondisi, jaga kesehatan. Nanti bersiap-siaplah untuk saya kalahkan di Octagon MMA 12 Agustus ya. Ya, 12 Agustus semangat di terus. Bandung ya. Semangat terus, luar biasa. Dan bisa diajak ya timnya, kerabatnya, saudara, keluarga yang berada di Bandung dan sekitarnya untuk menyaksikan pertarungan Yudi nanti tanggal 12 Agustus. Siap, terima kasih. Silakan diajak teman-temannya, ajakan untuk Untuk teman-teman saya, saudara yang ada di Sumedang maupun di Bandung, Jawa Barat sekitarnya, jangan lupa saksikan saya yang akan bertanding di Bandung 12 Agustus. Untuk saudara pasti lebih dekat kan ke Bandung. Ya. Kapan lagi kita bisa nonton live langsung di Bandung? Makanya ayo nonton saya dan beri dukungan untuk saya, doanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Yudi Cem. Sampai bertemu lagi kita nanti tanggal 12 Agustus ya. Siap bro, terima kasih. Oke, salam. Lagi juga nanti. Salam, sehat selalu bro. Sehat selalu. Oke, luar biasa perbincangan saya dengan Yudi, champion kita di kelas featherweight, dan kita sudah gak sabar untuk menyaksikan pertarungan antara Yudi Cahyadi ya, yang akan ditantang oleh Alpris Mantako nanti pada tanggal 12 Agustus ya, yang akan diselenggarakan di Bandung. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya, datang ya ke Gor Citra dan langsung saksikan di arenanya ya sejarah pertarungan antara mereka berdua. Dan buat teman-teman yang berada di luar dari Bandung ya, silakan nonton di Antv ya 12 Agustus jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 10 malam tentunya. Oke, kalau gitu saya Max Metino, One Pride untuk Indonesia.